Saat Diana sedang menikmati teh dengan tenang di dalam kastil, salah satu Pokemon miliknya tiba-tiba memberi tanda bahwa ada tamu yang datang. Diana pun menoleh ke arah jendela, dan dari sana dia melihat kapal berpasagi milik Rising Voltaker mendarat di halaman kastilnya. Tanpa menunggu lama, dia segera menuju pintu untuk menyambut mereka. Begitu pintu terbuka, Liko langsung berlari dan memeluk neneknya dengan penuh kebahagiaan. Pertemuan kembali itu terasa hangat setelah sekian lama berpisah. Diana pun merasa senang melihat Liko dalam keadaan baik, dan terlebih lagi dia juga menyadari bahwa Propria telah kembali bergabung bersama Rising Voltaker. Selain itu, perhatian mereka juga tertuju pada kondisi kastil yang kini sudah berdiri kokoh seperti semula. Padahal sebelumnya sempat hancur akibat pertempuran melawan The Explorer. Diana menjelaskan bahwa dia sendiri yang mengambil inisiatif untuk memperbaiki kastil tersebut. Dia tidak ingin membiarkan kerusakan itu berlarut-larut karena akan merugikan banyak hal. Bahkan dia mengungkapkan bahwa biaya perbaikan tersebut diminta kepada Hembar sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus sebagai balasan atas keterlibatannya yang pernah membantu organisasi jahat itu. Setelah kastil selesai diperbaiki, tempat tersebut kembali menjadi rumah yang nyaman. Bahkan kini dihuni oleh banyak Pokemon yang hidup dengan damai di sana. Di tengah suasana santai itu, Pecaran mendekati Propria dan menawari sebuah mochi. Namun sebelum Propria sempat makannya, teman-temannya dengan cepat menghentikannya. Mereka sudah tahu bahwa mochi dari Pecaran memiliki efek aneh yang bisa membuat siapapun kehilangan kendali dan mulai berjoget-joget tanpa henti. Liko kemudian menjelaskan tujuan utama kedatangan mereka, yaitu minta bantuan Diana, yang langsung memahami bahwa mereka sedang membahas tentang 18 Tera-type Pokemon. Semua tipe hampir sudah lengkap, dan kini mereka hanya membutuhkan satu lagi, yaitu tipe racun. Dalam hal ini, Pecaran menjadi kandidat yang paling tepat. Untuk memastikan hal tersebut, mereka minta Terapagos untuk mengaktifkan bentuk Terastal Pokemon Pecaran. Hasilnya pun sesuai dugaan ya guys ya. Pecaran benar-benar merupakan Tera-type Pokemon tipe racun. Saat berada dalam bentuk Terastal Pokemon, mochi yang dihasilkan Pecaran bahkan berubah menjadi lebih besar daripada biasanya. Melihat hal itu, Diana akhirnya setuju untuk ikut bergabung sebagai bagian dari 18 Tera-type Pokemon. Jika mereka pergi ke Rakwas sekarang, mereka berpeluang bertemu lagi dengan Pokemon Sixeros. Dan apabila Amesio juga ada, maka susunan 18 Tera-type Pokemon akan benar-benar lengkap. Sambil menunggu persiapan selanjutnya, Diana menyarankan Liko untuk beristirahat dulu. Liko pun merasa sangat bersyukur karena kini dia memiliki banyak teman yang selalu mendukungnya. Dengan kapal yang masih dalam proses perbaikan ya guys ya, mereka memiliki waktu luang yang cukup untuk bersantai. Roy memanfaatkan waktu tersebut untuk melatih Saint Lucario agar bisa menguasai Mega Evolution Set. Namun saat dia hendak meminta bantuan Propria, ternyata Propria sudah terlanjur makan mochi dari Pecaran. Akibatnya dia pun mulai berjoget tanpa henti, membuat Roy tidak bisa mengandalkannya untuk latihan. Latihan kemudian berlanjut di atas menara kastil. Roy dan Saint Lucario mencoba memusatkan aura mereka dengan berdiri diam dan fokus. Roy lalu mengangkat tangannya, mencoba mengaktifkan Mega Evolution. Tapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Hal ini terasa aneh karena sebelumnya Roy tidak pernah mengalami kesulitan seperti ini. Dia pun teringat pada perkataan Master Mayon, bahwa aura yang dimilikinya masih belum cukup untuk menghadapi kekuatan Mega Hawlucha. Kesadaran itu membuat Roy semakin bertekad untuk memahami aura lebih dalam lagi. Dia menyadari bahwa kekuatan Mega Lucario sangat bergantung pada penguasaan aura. Dan untuk bentuk Mega Lucario Z, nampaknya diperlukan pemahaman yang lebih kompleks lagi. Saat Roy mulai merasa tertekan, Saint Lucario terlihat sedikit kesal. Namun Roy dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah dan pasti akan menemukan cara agar mereka bisa mencapai bentuk tersebut. Teman-temannya pun milih untuk meninggalkan mereka agar mereka bisa berlatih dengan lebih fokus. Di sisi lain, Sodayo dan Sazare memanfaatkan waktu untuk mengamati lingkungan sekitar kastil sebagai bahan laporan mereka. Sementara itu, Roy terus melatih Saint Lucario dengan keras. Namun setelah melihat Pokemon lainnya sedang beristirahat, Roy akhirnya mengajak Saint Lucario untuk beristirahat sejenak. Meskipun begitu, Saint Lucario tetap ingin melanjutkan latihan, menunjukkan tekad dan disiplin yang sangat kuat. Roy kemudian mencoba menenangkan Saint Lucario dan mengingat kembali awal pertemuan mereka. Dulunya Saint Lucario dikenal sebagai Yellow Blast, Pokemon yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Roy bahkan tidak pernah bisa mengunggulinya. Namun melalui pertarungan yang penuh tekad dan koneksi aura yang kuat, mereka akhirnya bisa saling memahami. Hingga pada akhirnya Saint Lucario menjadi partner sejatinya.
Sejak saat itu, Roy selalu mengandalkan Saint Lucario dalam berbagai pertarungan. Saint Lucario dikenal kuat, disiplin, dan memiliki mental baja. Namun Roy menyadari bahwa di balik semua itu, Saint Lucario juga perlu belajar untuk rileks. Dia meyakinkan bahwa beristirahat sejenak tidak akan mengurangi kekuatan atau jati dirinya. Untuk mencairkan suasana, Roy mengajak Pokemonnya bernyanyi bersama. Awalnya Saint Lucario terlihat enggan, tapi perlahan dia ikut bersenandung. Momen sederhana itu menjadi cara bagi mereka untuk memperkuat ikatan tanpa tekanan. Setelah semuanya selesai, Roy mengucapkan terima kasih kepada Saint Lucario atas semua usaha dan kesetiaannya. Dia memahami bahwa Saint Lucario masih belum puas dengan kekuatannya saat ini. Namun Roy juga mengingatkan bahwa Saint Lucario tidak sendirian, karena dia akan selalu ada di sampingnya, berjuang bersama sebagai partner sejati. Sementara itu, Uruto juga tidak menyia-nyiakan waktu luangnya. Dia terlihat sedang berlatih dengan serius, menguji kemampuan Sableye dengan menghadapi serangan dari Rotom serta tekanan dari Mega Hawlucha. Latihan ini difokuskan pada satu hal penting, yaitu meningkatkan kemampuan bertahan Sableye. Uruto menyadari bahwa kekuatan utama Sableye terletak pada permata di tubuhnya yang dapat digunakan sebagai perisai, sehingga dia berusaha mengasah potensi tersebut semaksimal mungkin. Hasilnya mulai terlihat loh guys ya. Sableye mampu menangkis berbagai serangan dan sangat efektif, memanfaatkan permata itu sebagai tameng yang hampir tidak bisa ditembus. Setiap serangan yang datang berhasil dibelokkan dengan presisi tinggi, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam teknik bertahannya. Roy yang memperhatikan latihan itu tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Dia mengakui bahwa Uruto dan Sableye telah berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Uruto kemudian menjelaskan bahwa semua latihan ini bukan tanpa tujuan. Dia ingin memastikan bahwa dirinya dan Sableye siap menghadapi pertempuran besar yang akan terjadi di Rakua nanti. Pertarungan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan setengah persiapan, sehingga setiap anggota tim harus berada dalam kondisi terbaik mereka. Setelah sesi latihan Uruto selesai, Master Mayonnaise pun mengambil alih dan menyatakan bahwa kini giliran Roy dan Saint Lucario untuk berlatih. Dia menegaskan bahwa hanya berpikir dan berlatih secara teori tidak akan cukup. Jika Roy tidak segera menguji kemampuannya dalam pertarungan nyata, maka semua latihan yang telah dilakukan sebelumnya akan sia-sia saja. Cara terbaik untuk mengukur perkembangan adalah dengan langsung menghadapinya pada situasi sebenarnya. Roy langsung menyetujui tantangan tersebut tanpa ragu. Saint Lucario pun menunjukkan semangat yang sama, terlihat antusias untuk kembali menghadapi Mega Hawlucha. Pertarungan sebelumnya masih teringat jelas, dan kali ini mereka ingin buktikan bahwa mereka telah berkembang. Namun sebelum pertandingan dimulai, Master Mayonnaise melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia mengubah arena latihan tersebut menjadi ring bergaya pertandingan Smackdown, lengkap dengan suasana yang terasa seperti pertunjukan besar. Tempat itu seketika berubah menjadi arena hiburan yang meriah. Para anggota tim lainnya bersama Pokemon mereka berkumpul di sekitar ring. Dan ada juga yang mengambil peran sebagai penonton sekaligus komentator. Semua mata tertuju pada arena, nantikan duel yang akan segera dimulai. Kemudian satu persatu petarung mulai masuki ring. Pertama-tama sang penantang muncul. Saint Lucario melangkah masuk dengan penuh percaya diri, memancarkan tekad yang kuat dan aura yang semakin matang. Saint Lucario berdiri tegap, siap menghadapi siapapun yang ada di hadapannya. Di sisi lain, sang juara bertahan Hawlucha tampil dengan penuh gaya juga. Dia langsung melompat ke sudut ring dan melakukan pose khasnya, seolah menunjukkan dominasinya sebagai petarung yang berpengalaman. Gerakannya juga lincah dan penuh percaya diri, mencerminkan kekuatannya yang tidak bisa diremehkan. Kedua Pokemon itu kemudian saling menatap dengan serius. Suasana menjadi semakin tegang. Di tengah-tengah ring, Kapten Pikachu berdiri sebagai wasit. Dia lalu memberi isyarat kepada kedua petarung untuk bersiap. Ketika bel akhirnya dibunyikan, pertarungan pun resmi dimulai, menandai dimulainya duel sengit antara dua kekuatan yang siap saling menguji batas kemampuan mereka. Tanpa berlama-lama, Master Mayonnaise langsung mengaktifkan Mega Evolution Mega Hawlucha. Para komentator mulai mengomentari Mega Hawlucha yang terlihat tangguh. Sementara Roy yang sepertinya belum juga belajar dari pengalamannya, malah menyuruh Saint Lucario Metal Claw lagi, yang tentunya serangan itu sama sekali tidak mempan terhadap Mega Hawlucha. Dan situasi pun kembali berulang ketika Mega Hawlucha menggunakan Encore, memaksa Saint Lucario berada dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi kali ini ternyata semua itu memang bagian dari rencana. Roy dan Saint Lucario sudah bersiap untuk mencoba pendekatan baru yang telah mereka pelajari.
Roy dengan tenang mengingatkan Saint Lucario untuk tetap rileks dan mengosongkan pikiran, sama seperti yang telah mereka latih sebelumnya. Saint Lucario pun mulai masuki kondisi tenang seperti meditasi, sebuah keadaan di mana dia sepenuhnya fokus dan selaras dengan aura yang dimilikinya. Dalam kondisi tersebut, gaya bertarung Saint Lucario berubah drastis. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatan, melainkan mengalir mengikuti pergerakan lawan. Dengan ketenangan itu, dia mampu menghindari serangan Mega Holucha berulang kali dengan sangat presisi. Bahkan efek Encore yang seharusnya maksanya menyerang menjadi tidak efektif, karena Saint Lucario mampu mengendalikan dirinya dengan sepenuhnya. Roy juga berperan penting dengan membaca pergerakan Mega Holucha lalu memberi arahan, sehingga Saint Lucario bisa tetap fokus pada aliran aura di seluruh tubuhnya, terutama pada tangan dan kakinya, untuk menangkis dan belokkan serangan tanpa perlu menggunakan jurus secara langsung. Kerjasama mereka kali ini terlihat jauh lebih matang. Ini bukan lagi pertarungan yang mengandalkan kekuatan semata, melainkan kombinasi sempurna antara strategi, ketenangan, dan penguasaan aura. Hubungan antara Roy dan Saint Lucario pun terasa semakin dalam, seolah keduanya telah benar-benar menyatu dalam satu ritme yang sama. Pada momen yang tepat, mereka akhirnya menemukan celah. Saint Lucario melancarkan Metal Claw yang berhasil menghit Mega Holucha dan menjatuhkannya. Sekarang Roy merasa dirinya benar-benar menyatu dengan Saint Lucario. Jadi Roy langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan Mega Evolution. Dan akhirnya muncul Mega Shiny Lucario Z. Jika Lucario mencapai bentuk ini, maka kekuatan dan pertahanannya meningkat drastis. Jika dibandingkan dengan Mega Lucario yang berfokus pada aura di setiap serangannya, Mega Lucario Z memfokuskan aura pada setiap pergerakannya, meningkatkan pertahanan, fleksibilitas, dan kelincahan. Oleh karenanya, Mega Lucario Z jauh lebih unggul dari segi manapun daripada Mega Lucario biasa. Setelah berevolusi, pergerakan Mega Saint Lucario Z menjadi jauh lebih cepat dan elegan. Dia bergerak dengan kelincahan luar biasa, menghindar dan menangkis serangan dengan mudah, seolah benar-benar menyatu dengan aura di sekitarnya. Dalam proses tersebut, dia bahkan mempelajari jurus baru yang menambah variasi serangannya. Mega Saint Lucario Z kemudian mencapai kondisi puncak yang bisa disebut sebagai flow state, di mana kecepatan dan kontrol auranya mencapai tingkat maksimal. Mega Saint Lucario Z bergerak begitu cepat hingga hampir tidak terlihat oleh mata, menyerang Mega Holucha dari berbagai arah secara bertubi-tubi. Situasi ini membuat Mega Holucha kesulitan untuk membaca pergerakannya. Meskipun begitu, Mega Holucha tidak tinggal diam. Dia masih mampu melancarkan serangan andalannya, yaitu Flying Crash. Serangan itu berhasil menghantam Mega Saint Lucario Z dan melemparkannya ke udara sebelum dijatuhkan kembali ke tanah. Namun saat Mega Holucha mencoba mengakhiri pertarungan dengan serangan penutup, Mega Saint Lucario Z justru membalikkan keadaan. Dengan timing yang sempurna, Mega Saint Lucario Z menggunakan Aerial S untuk menghindari serangan tersebut, sekaligus melakukan serangan balik. Dia menghantam Mega Holucha dengan gaya yang sangat spektakuler, melompat tinggi lalu menjatuhkan dirinya dengan kekuatan penuh, hingga membuat Mega Holucha tak mampu lagi berdiri. Kemenangan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga bukti bahwa mereka telah berkembang, belajar dari kesalahan sebelumnya, dan menemukan cara yang baru untuk bertarung dengan lebih cerdas dan selara. Setelahnya, Master Mayonnaise mengucapkan selamat tinggal. Dia juga mengatakan bahwa potensi Mega Evolution tidak terbatas dan masih bisa digali lebih dalam. Setelahnya, kapal berpesagi pun lepas landas, bergerak menuju ke Rakua untuk pertempuran terakhir melawan The Explorer, dan menghapuskan Rakuarium yang selama ini menjadi sumber masalah bagi para Pokemon.